Hello, selamat datang di channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Din. Kita akan belajar bahasa Inggris dari nol. Untuk sesi kali ini, saya akan berikan 20 kosakata kerja atau verb yang menggambarkan kegiatan sehari-hari di rumah. Saya harap kita simak dari awal sampai akhir agar pada akhirnya kita bisa menguraikan kegiatan kita di rumah dengan sejumlah kosakata yang akan kita pelajari pada sesi video kali ini. Selamat menyimak. Nah, baiklah, untuk sesi ini kita kembali akan membahas 20 kosakata. 20 kosakata ini adalah kata kerja atau verb terkait dengan kegiatan rumah. Seperti biasa, saya akan membacakan bahasa Inggrisnya dan juga artinya agar didengar dan diulangi, kemudian diingat-ingat artinya. Baiklah, saya mulai. Sleep, tidur. Get up, bangun atau bangkit. Brush teeth, menyikat gigi. Take ablution, berwudu. Do prayer, mengerjakan sholat. Cook rice, memasak nasi. Prepare breakfast, menyiapkan sarapan. Eat, makan. Drink, minum. Wash dishes, mencuci piring. Selanjutnya, kata kerja selanjutnya, clean, membersihkan. Mop, mengepel. Sweep the floor, menyapu lantai. Open the window, membuka jendela. Close the door, menutup pintu. Take a bath, mandi. Watch TV, menonton TV. Do homework, mengerjakan PR. Water the flowers, menyiram bunga. Turn on the lights, menyalakan lampu. Setelah belajar sejumlah kosakata terkait kata kerja atau verb, selanjutnya kita akan latihan membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Kalimat pertama, I sleep at 10 every night. I sleep at 10 every night. Saya tidur jam 10 setiap malam. Kalimat kedua, she gets up at 4:30. She gets up at 4:30. Dia bangun pada jam 4:30. You drink coffee, but I drink tea. You drink coffee, but I drink tea. Kamu minum kopi, tapi saya minum teh. They do prayer together. They do prayer together. Mereka mengerjakan sholat bersama. My mother cooks every morning. My mother cooks every morning. Ibu saya memasak setiap pagi. Kalimat selanjutnya, she prepares breakfast. She prepares breakfast. Dia menyiapkan sarapan. Rani opens the window. Rani opens the window. Rani membuka jendela. We turn on the lights at 6 p.m. We turn on the lights at 6 p.m. Kami menghidupkan lampu pada jam 6 sore. Siti waters the flowers. Siti waters the flowers. Siti menyiram bunga. My brothers watch TV. My brothers watch TV. Saudara-saudara laki-laki saya menonton TV. Selanjutnya, pada bagian ini adalah percakapan singkat. Latihan membuat pertanyaan dan juga menjawab dalam percakapan singkat.
Baiklah, kita mulai. Do you get up early in the morning? Do you get up early in the morning? Apakah kamu bangun cepat di pagi hari? Perhatikan kata tanyanya, ada do. Do you? You get up early in the morning, kamu bangun. Tapi do you? Apakah kamu bangun? Do you get up early in the morning? Kalau dijawab ya, yes I do. Do you? Apakah kamu? Yes I do. Ya, saya. Lanjut. What time do you usually get up? What time do you usually get up? What time? Jam berapa? Jam berapa kamu biasanya bangun? Dijawab at 5, pada jam 5. Pertanyaan berikut. Do you drink coffee in the morning? Do you drink coffee in the morning? Apakah kamu minum kopi di pagi hari? No, I don't. No, I don't. What do you drink? What do you drink? Apa yang kamu minum? I drink tea. I drink tea. Saya minum teh. Nah, lanjut kalimat percakapan. Does your mother cook every morning? Does your mother cook every morning? Apakah ibumu memasak setiap pagi? Yes, she does. Ya, dia. Yes, she does. Mother, kata gantinya itu adalah she. Jadi dalam pertanyaannya does your mother, ketika dijawab mother diganti menjadi she. Yes, she does. Ya. Lanjut. Does your mother water the flowers? Does your mother water the flowers? Apakah ibumu menyiram bunga? No, she doesn't. No, she doesn't. Tidak. Kalau di atas yes, di bawah no. Perhatikan, yes she does dan no she doesn't. Lanjut. What does she drink? What does she drink? Apa yang dia minum? She drinks tea. She drinks tea. Dia minum teh. Where does she drink tea? Where does she drink tea? Di mana dia minum teh? In the kitchen. Di dapur. Nah, kita sudah lalui beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi kosakata, yang kedua adalah latihan membuat kalimat, yang ketiga adalah latihan percakapan. Sekarang kita masuk sesi berikut, yaitu sesi latihan, di mana pada sesi latihan ini saya akan membacakan bahasa Indonesianya dan Anda yang belajar bahasa Inggris tanpa melihat teks di layar HP atau di layar laptop, Anda coba menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lakukan beberapa kali. Kalau memang gagal, kembalilah ke bagian awal untuk kemudian mengenali kembali contoh kata, contoh kalimat, juga percakapan dalam bahasa Inggris. Baiklah, kita mulai. Sebutkan bahasa Inggrisnya. Tidur, bangun atau bangkit, menyikat gigi. Ayo diikuti, sebutkan bahasa Inggrisnya. Berwudu, mengerjakan sholat, memasak nasi, menyiapkan sarapan, makan, minum, mencuci piring. Ayo. Membersihkan, mengepel, menyapu lantai, membuka jendela, menutup pintu, mandi, menonton TV,
mengerjakan PR, menyiram bunga, menyalakan lampu. Itu ada 20 kata. Diharapkan bahwa setelah disebutkan bahasa Indonesianya, Anda, para pelajar, dengan cepat bisa menyebutkan bahasa Inggrisnya. Maknanya, Anda sudah hafal kata-kata tersebut. Kita lanjut lagi. Ini adalah kalimat-kalimat. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama, saya tidur jam 10 setiap malam. Ayo, apa bahasa Inggrisnya? Saya tidur jam 10 setiap malam. Kalimat kedua, dia bangun pada jam 4.30. Dia bangun pada jam 4.30. Lanjut. Kamu minum kopi, tapi saya minum teh. Kamu minum kopi, tapi saya minum teh. Lanjut, mereka mengerjakan sholat bersama. Mereka mengerjakan sholat bersama. Lanjut, dia menyiapkan sarapan. Dia menyiapkan sarapan. Lanjut, Rani membuka jendela. Rani membuka jendela. Lanjut, kami menghidupkan lampu pada jam 6 sore. Kami menghidupkan lampu pada jam 6 sore. Lanjut, Siti menyiram bunga. Siti menyiram bunga. Kalimat yang terakhir, saudara-saudara laki-laki saya menonton TV. Saudara-saudara laki-laki saya menonton TV. Lanjut, rupanya masih ada. Ini adalah kalimat-kalimat percakapan. Oke, terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Apakah kamu bangun cepat di pagi hari? Apakah kamu bangun cepat di pagi hari? Lanjut, jam berapa biasanya kamu bangun? Jam berapa kamu biasanya bangun? Sama saja. Lanjut, apakah kamu minum kopi di pagi hari? Apakah kamu minum kopi di pagi hari? Lanjut, apa yang kamu minum? Ayo, apa bahasa Inggrisnya? Apa yang kamu minum? Selanjutnya, apakah ibumu memasak setiap pagi? Apakah ibumu memasak setiap pagi? Lanjut, apakah ibumu menyiram bunga? Apakah ibumu menyiram bunga? Lanjut, apa yang dia minum? Apa yang dia minum? Dia minum teh. Dia minum teh. Lanjut, di mana dia minum teh? Di mana dia minum teh? Di dapur. Di dapur. Baiklah, pada bagian ini kita sedikit belajar tentang
tata bahasa, bagaimana mengelola kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Coba kita perhatikan di sini ada kalimat seperti yang sudah dipelajari. Kamu minum kopi. Bahasa Inggrisnya you drink coffee. You drink coffee. Kamu minum kopi. Bagaimana mengatakan kamu tidak minum kopi? Ternyata you don't drink coffee. You don't drink coffee. Ada don't untuk mengatakan tidak. Jadi, kamu tidak minum kopi. You don't drink coffee. Selanjutnya, membuat kata tanya. Apakah kamu minum kopi? Apakah kamu minum kopi? Bahasa Inggrisnya, do you drink coffee? Do you drink coffee? Kalau kita lihat you drink coffee, ada do di awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Do you drink coffee? Jadi perhatikan baik-baik bagaimana perubahan dari you drink coffee, kamu minum kopi. You don't drink coffee, kamu tidak minum kopi. Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Nah, di bagian kalimat tanya, do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Bisa nanti di awalnya diletakkan kata tanya. Kata tanya atau question word seperti what. What itu artinya apa? Jadi, what do you drink? Itu diartikan apa yang kamu minum. Bedakan dengan baik, do you drink coffee dengan what do you drink. Kalau dimulai dengan do, itu maknanya apakah. Tapi kalau ada what, maka itu bermakna apa. Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Tetapi what do you drink? Apa yang kamu minum? Kata tanya yang lain, where? Where do you drink coffee? Di atas what, di bawah where. Where do you drink coffee? Where artinya di mana? Di mana kamu minum kopi? Kemudian ada lagi why. Why do you drink coffee? Mengapa kamu minum kopi? Why? Dan ada juga what time, jam berapa. What time do you drink coffee? Ingat bentuk asal kata tanyaannya adalah do you drink, do you. Lalu di awalnya bisa disisipkan kata tanya what do you drink. Where do you drink. Why do you drink. Selanjutnya, kita lihat yang ini. She drinks coffee. Dia minum kopi. She doesn't drink coffee. Dia tidak minum kopi. Kalau bagian ini, kita lihat bahwa untuk mengatakan tidak, bukan do tetapi doesn't. Bukan don't tetapi doesn't. Oke? She drinks coffee berubah menjadi she doesn't drink coffee. Dia tidak minum kopi. Tunggu penjelasannya nanti di bagian selanjutnya. Tapi diikuti aja dulu bahwa she drinks coffee, dia minum kopi. Dan dia tidak minum kopi, bahasa Inggrisnya she doesn't drink coffee. Dia tidak minum kopi. Lanjut. Apakah dia minum kopi? Does she drink coffee? Apakah dia minum kopi? Kalau di awal tadi ada do, kalau ini pakai does. Does she drink coffee? Apakah dia minum kopi? Selanjutnya, penggunaan kata tanya. Sama dengan di awal tadi dengan do. Di sini juga bisa menggunakan what, where, why, what time. Tapi dengan memperhatikan bagaimana susunan kata tanya sebelumnya. Dari does she drink, kemudian masuk what. What does she drink? Apa yang dia minum. Where does she drink coffee? Di mana dia minum kopi. Why does she drink coffee? Mengapa dia minum kopi? What time does she drink coffee? Jam berapa dia minum kopi? Baiklah pembelajaran sekalian, dari semua kalimat-kalimat yang kita pelajari ini saya ingatkan kembali agar kalimat-kalimat ini diulang sehingga betul-betul dikuasai, karena itu akan menjadi pola dasar kalimat yang disimpan di otak bahasa. Pola dasar kalimat yang disimpan di otak bahasa yang kelak nanti menjadi dasar, menjadi basic untuk membentuk kalimat-kalimat selanjutnya.
Baiklah para pembelajar, saya minta ini disimak ya. Eh, bagaimana merubah kalimat-kalimat itu dari kalimat positif, kalimat negatif menjadi kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Yang pertama pada slide ini adalah tentang membuat kalimat negatif. Ya, yang perlu disimak adalah adanya penyesuaian antara penggunaan don't atau doesn't dengan subjek yang sebelumnya. Coba lihat, untuk subjek I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, dan subjek yang jamak atau lebih dari satu. Apapun itu, kalau lebih dari satu, maka untuk mengatakan tidak itu menggunakan don't. Jadi, I don't, you don't, we don't, they don't. Ali and Ahmad. Ali and Ahmad ini dua orang, lebih dari satu, menggunakan don't. Ali and Ahmad don't. Baru diikuti kata kerjanya seperti drink, eat, sleep, cook, mop. I don't drink. You don't eat. Umpamanya. We don't sleep. Dan seterusnya. Selanjutnya di bawah, doesn't. Doesn't ini, perhatikan subjek yang mengikuti doesn't itu, yang cocok dengan doesn't itu adalah he, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia benda. Atau apapun termasuk orang ketika dia berjumlah satu atau benda lain kalau dia satu, selama subjeknya satu maka dia doesn't. Seperti Ali, Ali doesn't. Siti doesn't. Tetapi kayak di atas Ali and Ahmad itu dua orang pakai don't. Tapi kalau Ali doesn't, Siti doesn't. Tapi kalau Ali and Siti itu don't lagi kalau dua orang. Ya, baiklah. Jelasnya, untuk don't ada subjek I, you, they, dan yang jamak. Dan untuk doesn't ada subjek he, she, it, dan subjek apapun yang tunggal. Maka selalu menggunakan doesn't. Selanjutnya diikuti kata kerja pertama. He doesn't drink. Dia tidak minum. She doesn't eat. Dia tidak makan. Silakan buat contoh-contoh kalimat sendiri selanjutnya. Nah, bagian yang ini tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu dimulai dengan do atau does. Do itu kalau subjeknya seperti tadi. Subjeknya I, you, they, Ali and Ahmad dalam artian subjek yang jamak, maka kata tanyanya do. Do I? Apakah saya? Do you? Apakah kamu? Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Dan seterusnya. Kemudian kata tanya does untuk subjek he, she, it, atau subjek yang lain tunggal seperti Ali, itu kan satu orang, Siti satu orang, atau my mother, nanti kalau my mother ibu saya satu orang, your father bapakmu satu orang, maka kata tanyanya semuanya adalah does. Tapi kalau your father and your mother berarti dua orang, itu nanti pakai do. Jadi kalau bahasa Inggrisnya? Apakah ayah dan ibumu minum kopi? Do your father and your mother drink coffee? Tapi kalau ada pertanyaan, apakah ibumu minum kopi? Satu orang. Does your mother drink coffee? Selanjutnya, di bagian bawah ini ada kata-kata tanya seperti what, where, when, what time. Itu adalah kata-kata tanya yang bisa diletakkan di awal untuk membentuk kata tanya. Seperti what. What itu artinya apa? Jadi kalau mau membuat kata tanya, kalimat tanya, apa yang kamu minum? What do you drink? Apa yang dia minum? What does he drink? Apa yang Ali minum? What does Ali drink? Dan seterusnya. Ada where. Where. Ada what time. Polanya sama. Kalau where, di mana?
di mana kamu minum? Where do you drink? Tapi di mana dia minum? Bukan do. Where does he drink? Di mana Ali minum? Where does Ali drink? Tapi di mana Ali dan Ahmad minum? Bukan does, tetapi do. Where do Ali and Ahmad drink? Ya, semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami tentang penggunaan don't, doesn't untuk mengatakan tidak dalam kalimat negatif, dan do, does sebagai kalimat tanya. Bisa dipahami bagaimana menyesuaikan do, does, don't, doesn't dengan subjek yang sesuai. Nah, para pelajar bahasa Inggris sekalian, Anda telah menyimak bagaimana 20 kosakata kerja yang menggambarkan kegiatan sehari-hari telah kita pelajari bersama, dari kosakata, membuat kalimat, kemudian percakapan singkat, kemudian ada latihan. Saya harap kepada kita sekalian yang belajar bahasa Inggris, pastikan kosakata ini, kalimat-kalimat ini tertinggal di dalam kepala kalian. Sebab dalam satu teori belajar bahasa, setiap kalimat akan menjadi dasar bagi setiap orang untuk melanjutkan belajar kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi, apapun yang kita pelajari, pastikan semuanya tinggal di dalam kepala kita dan tidak hilang. Sekian, mudah-mudahan sajian ini membantu kita untuk ke depan bisa belajar lebih baik. Sampai jumpa pada edisi video berikutnya. Bye.